awareness. Jadi kita masing-masing itu harus memiliki kesadaran diri. Siapa saya? Itu harus punya kesadaran. Ya, tentu saja sebagai mahasiswa UIN itu harus disadari bahwa sekarang ini ya, Anda statusnya adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Ya, itu harus disadari. Dan apa namanya? Paradigma UIN yang tadi kita sudah sampaikan itu harus menjadi pola pikir kita bersama. Yang kedua, pengaturan diri, self regulation. Jadi seseorang yang cerdas secara emosional harusnya bisa mengatur diri. Bagaimana menyikapi sesuatu, bagaimana mengatur waktu dan sebagainya. Apalagi Anda nanti misalnya masa pandemi ini sudah berakhir dan Anda nanti datang ke Jogja, bagi yang ada di luar Jogja tentu saja, tentu akan jauh dari orang tua, dari keluarga. Nah, dalam kehidupan di mana Anda dituntut untuk mandiri itu, maka kemampuan mengatur diri itu menjadi penting. Bagaimana nanti Anda mengatur diri Anda sendiri, memanage waktu Anda sendiri, memanage keuangan, dan sebagainya. Itu semuanya adalah menjadi modal untuk keberhasilan Anda di kemudian hari. Dan kemampuan mengatur diri sendiri itu menjadi bagian dari kecerdasan emosional Anda. Yang ketiga adalah empati. Empati itu adalah sikap kita kepada orang lain. Jadi menempatkan diri kita, orang lain itu sebagaimana diri kita. Dalam bahasa agama itu ada satu hadis yang itu adalah ruh dari empati. Mungkin Anda semuanya hafal. Gimana hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hafal ya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu adalah empati. Itu menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Jadi dengan bahasa sederhana begini empati itu. Kalau kita tidak suka dicaci maki, maka jangan mencaci maki. Kalau kita suka diberi, maka kita harus juga suka memberi. Nah, jadi itulah empati. Ya. Yang berikutnya nomor 4 adalah motivasi. Ini penting, motivation. Jadi keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan oleh motivasinya. Kalau dalam bahasa agama, motivasi itu adalah identik dengan niat. Maka penting dalam hal ini. Maka dalam bahasa agama, niat itu menjadi penentu dari keberhasilan seseorang. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sah hanya dengan niat. Kalau dalam kaitannya dengan ibadah. Tapi dalam konteks yang lebih luas, innamal a'malu binniyat itu bisa dipahami sesungguhnya perbuatan amal itu bisa sukses hanya dengan niat. Nah, itu pemahaman yang lebih luasnya begitu. Jadi kesuksesan sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas itu ditentukan oleh niatnya. Maka terkait dengan status Anda sebagai mahasiswa, keberhasilan Anda nanti itu salah satunya juga ditentukan oleh niat Anda ketika memasuki jenjang perguruan tinggi ini. Apa motivasi Anda kuliah di UIN Sunan Kalijaga ini? Maka mumpung Anda masih di awal perkuliahan, di awal Anda menjadi mahasiswa, yang sebelumnya punya motivasi lain, tolong mari bersama-sama diperbarui motivasinya,
diperbarui niatnya. Tajdidun niyah. Ya, diperbarui niatnya. Mungkin ada yang masuk UIN itu hanya daripada tidak kuliah. Ada tidak yang seperti itu. Mana-mana nggak diterima, oh adanya di UIN ya sudah di UIN saja. Nggak apa-apa. Paling seperti itu nggak apa-apa. Tapi saat ini Anda harus pastikan niat Anda itu benar, tidak hanya sekedar sebagai pelarian. Karena itu akan mempengaruhi keberhasilan Anda nantinya. Di mana-mana. Ya. Jadi kalau sebelumnya itu memang sebagai pelarian, nggak apa-apa lah. Tapi sekarang mari kita perbarui motivasi atau niat itu. Kita yakinkan diri kita sendiri, kita mantapkan hati kita untuk menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang berikutnya adalah keterampilan sosial. Ini berkaitan dengan interaksi, bagaimana kita membangun kerjasama, membangun komunikasi, membangun interaksi dengan sesama. Ini sangat penting. Ya, ini adalah bagian dari kunci keberhasilan atau kunci keberhasilan itu yang dipengaruhi oleh kecerdasan emosional tadi. Maka di dalam perkuliahan nanti jangan sampai Anda itu menutup diri, ya. Bangunlah relasi, bangunlah interaksi dengan sesama, dengan kolega, dengan yang lain. Dalam bahasa agama itu silaturahmi sebetulnya. Maka benar sekali mengapa Nabi mengatakan bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, bisa mendatangkan rezeki, karena itu adalah bagian dari relasi. Orang yang banyak relasinya akan semakin mudah mewujudkan harapan-harapannya, termasuk akan semakin mudah mewujudkan cita-citanya, mencapai keberhasilan. Baik, nah ini sudah habis waktunya, tapi satu saya tambahkan sedikit lagi. Sekarang kecerdasan spiritual. Dalam hal ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjabarkan perwujudan nilai Islam rahmatan lil alamin dalam nilai inti UIN Sunan Kalijaga. Jadi berdasarkan Islam rahmatan lil alamin, itulah kemudian dirumuskan menjadi core values. Yang kemarin Anda mungkin sudah meresume ya tentang core values. Core values itu adalah nilai inti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Core values atau nilai inti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu ada 3. Kalau ini diingat juga. Yang pertama adalah integratif, interkonektif. Integratif itu menyatu, kesatuan. Interkonektif itu saling terkait. Bahwa di dalam kita belajar maupun bersosialisasi, itu kita harus integratif. Ya. Tidak sudah sebaliknya, tidak disintegrasi, tapi integrasi. Kita menyatu, membangun kebersamaan. Dan membangun jejaring interkonektif. Demikian juga dalam pengembangan ilmu. Misalnya yang belajar SKI, jangan hanya melulu SKI saja yang dipelajari. Tapi juga ilmu-ilmu lain. Bahwa sejarah itu menjadi core ilmu yang harus dipelajari dan juga dikembangkan di jurusan Anda, di jurusan SKI ini. Tetapi pengembangan core ilmu sejarah harus didukung dengan ilmu-ilmu lain juga. Maka ilmu bahasa itu harus Anda kuasai, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Ya, itu integrasinya, interkoneksinya. Ilmu sosiologi dikuasai juga, ilmu antropologi dikuasai juga, dan lain-lain. Itu ya, itu integrasi, interkoneksi. Jadi dalam memandang sesuatu sehingga kita bisa memandang secara lebih komprehensif, tidak parsial. Ya. Yang kedua adalah dedikatif, inovatif, dan inklusif. Bahwa kita harus memiliki sikap ya yang berusaha untuk memberikan sumbangsih ya bagi kehidupan ini. Ya. Di dalam bahasa agama kita tahu ada istilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat
bagi orang lain. Nah, inilah nilai inti yang juga ingin dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga adalah dedikatif. Dedikatif. Juga inovatif. Kita harus selalu berinovasi. Inovasi itu bersikap ya kreatif, menyampaikan hal yang baru, inovatif itu. Kita harus punya daya kreasi, tidak monoton. Inovatif itu dalam bahasa agama sebetulnya sama dengan bid'ah. Ya, mungkin Anda pernah dengar kalau istilah bid'ah toh? Itu dalam bahasa agama. Jadi sesuatu yang baru, yang belum ada contoh dan perintah dari Nabi, itu namanya bid'ah. Itu kan dalam bahasa agama. Tapi yang harus dipahami, tidak semua bid'ah itu dholalah. Ya, tidak semua bid'ah dholalah. Apalagi dalam kaitan yang lebih umum, bid'ah itu diperlukan. Inilah inovasi. Jadi warga UIN, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika harus memiliki daya inovatif ini. Harus bisa menciptakan hal-hal baru yang bisa bermanfaat bagi umat, bagi bangsa, untuk mendunia. Nah, yang berikutnya adalah inklusif. Inklusif itu merangkul, tidak menafikan. Ya, kebalikan dari inklusif adalah eksklusif. Eksklusif itu tertutup, inklusif itu terbuka, bisa menampung apa saja, kita bisa tampung. Maka di dalam pengembangan keilmuan di UIN, kita tidak menutup diri dari pandangan-pandangan luar. Karena itu akan menjadi cakrawala pandang kita untuk membuka wawasan kita. Maka mahasiswa UI pun begitu, jangan sampai bersikap eksklusif. Tapi sebaliknya harus memiliki sikap inklusif, membuka diri, membuka wawasan, membuka pandangan, pendapat yang berbeda. Karena kecenderungan orang yang inklusif itu akan bisa bersikap toleran terhadap perbedaan. Sebaliknya, sikap eksklusif ini akan menelurkan atau melahirkan sikap anti toleransi, anti perbedaan, yang eksklusif. Yang benar saya sendiri, nah itu biasa begitu yang eksklusif itu. Yang paling benar saya, yang lain salah. Semua yang selain yang saya pahami salah. Kalau dalam konteks beragama, ya paham-paham takfiri itu adalah cerminan dari sikap eksklusif. Ya, takfiri, tabdii, tasyri'i, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, suka memusyrikkan orang lain di luar kelompoknya, itu adalah cerminan dari sikap eksklusif. Nah, itu harus ditolak dan itu tidak akan dikembangkan. Yang adalah sikap inklusif, membuka diri, membuka wawasan pandangan. Kita bisa menampung pandangan yang berbeda dan bisa menghormati perbedaan. Yang ketiga adalah continuous improvement, bahwa inti dari nilai-nilai yang dikembangkan di UIN adalah kita harus selalu untuk terus-menerus melakukan perubahan dan pengembangan. Tidak berhenti di satu titik, tapi terus berjalan bergerak maju untuk menuju kemajuan dan pengembangan. Continuous improvement. Nah, itulah nilai-nilai yang disebut dengan soft skill yang harus ditanamkan atau dijiwai oleh seluruh warga UIN, ya. Jadi soft skill yang dibiasakan di kampus kita. Ini yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual kita. Ya, integratif, interkonektif, dedikatif, inovatif, inklusif, dan continuous improvement. Nah, itu yang kecerdasan spiritual. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, saya kira cukup itu ya, meskipun ini masih ada beberapa yang perlu saya sampaikan, tapi mungkin karena waktu, ya, mungkin sementara kita akhiri dulu presentasi saya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa buka forum dialog, ya, dialog atau diskusi, ya.
Saya kira demikian, dan untuk memimpin jalannya diskusi saya serahkan kepada Pak Aufal Minan. Sementara dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Imam Muhsin. Luar biasa ya penyampaian materi yang disampaikan terkait mengenai paradigma perguruan tinggi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam Muhsin ya. Jadi apa bedanya perguruan tinggi dengan jenjang sekolah di bawahnya? Tadi terutama dalam hal penelitian begitu ya. Itu sangat menjadi salah satu ciri yang paling paling cirikan gitu dari perguruan tinggi, yaitu adalah dalam hal penelitian. Terus juga tadi juga sekaligus disampaikan mengenai dari UIN Sunan Kalijaga ya. Core values dari UIN Sunan Kalijaga. Tadi sudah ini teman-teman sekalian harus mengerti ya. Jadi mau kuliah di UIN itu akan kemana nanti? Akan jadi seperti apa? Itu kan teman-teman harus tahu. Jadi nggak asal kuliah, nggak tahu nanti akan bagaimana. Nah itu kan namanya nggak punya tujuan. Nah tadi core values itu termasuk menjadi dasar dari tujuan teman-teman sekalian untuk kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Baik, sebelum lanjut ke diskusi ya, tanya jawab, nanti mungkin teman-teman ada yang kurang paham mengenai bagian mana tadi begitu. Nah, nanti bisa didiskusikan lagi, bisa ditanyakan kepada Bapak Imam Muhsin. Namun sebelum lanjut ke situ, mungkin tadi mendengarkan materi mungkin agak pusing gitu ya, atau agak lelah mungkin. Nah sekarang kita hiburan dulu ini. Nah hiburan tapi bukan dangdut ini ya. Nah, ada joget-jogetnya tapi bukan dangdut ini. Sebentar, ini ice breaking ya, ice breaking dulu. Baik, mari berdiri semua, kita bareng-bareng. Biar ini, gak gitu ini. Digoyang, tuh sinyalnya ini ya.
Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, hiburan ya. Biar gak jenuh. Istirahat dulu apa ini, Pak? Apa langsung, Pak? Langsung saja? Enggak pakai istirahat. Baik. Silakan teman-teman, mungkin sudah fresh tadi ya, hiburan. Ada yang ikut, ada yang cuma melihat saja. Ada yang melihat goyangannya. Gitu ya. Baik, sekarang silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand ya. Boleh raise hand, boleh chat. Nanti saya akan cek di chat, di kolom chat. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin masih malu gitu ya. Karena belum kenal kali, belum ketemu secara langsung. Nanti saya akan sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Tapi kalau yang mau langsung ngomong, biar puas begitu ya, Pak, raise hand dulu. Pak Isanti mau nanya, Pak. Kenapa? Pak Isanti mau nanya, Pak. Oh ya, Alfi Sandi ya. Baik, Ya. silakan disampaikan pertanyaannya, Mas, dengan jelas. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya pada Bapak Dr. Imam terkait yang apa? Yang jurnal tadi, Pak. Saya tadi kurang jelas yang untuk yang jurnal SKI sama jurnal yang dari UIN Suka yang ada civilization apa gitu tadi, Pak ya. Terus sama yang terus pertanyaan yang selanjutnya terkait yang proses pembelajaran Pak, yang dimana katanya perguruan tinggi dengan sekolah itu metode belajarnya beda, yang dimana untuk di kuliah mahasiswa dituntut untuk menjadi pusat maksudnya untuk berperan aktif alias untuk pusat pembelajaran. Nah, dan mungkin biasanya kan setahu saya mahasiswa juga kadang bisa cari referensi atau cari buku kayak gitu kan ya Pak ya. Dan itu biasanya kalau mahasiswa yang cari buku kayak gitu itu apakah ada arahan dari dosen ke materi ini gitu apa bagaimana seperti itu Pak. Terus pertanyaan yang ketiga, ini mungkin terkait dengan kecerdasan spiritual mungkin, tapi tidak setahu sepengetahuan saya ya yang saya tanyakan yang kecerdasan spiritual, tapi nggak tercantum di PowerPoint tadi Pak, yang bagaimana kan mahasiswa kan sebenarnya dituntut untuk berpikir secara kritis kayak gitu kan ya Pak ya. Nah, kalau boleh saya tahu ya Pak ya, versinya Bapak sendiri itu bagaimana caranya mahasiswa bisa berpikir secara kritis gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin tambah satu lagi dulu. Nanti terus biar nggak terlalu banyak diskusi dulu, terus nanti lanjut pertanyaan lagi. Mungkin satu lagi, tadi Mas Dava Isandi ya, laki-laki. Sekarang mungkin yang perempuan. Natasha, Pak. Natasha ya, silakan. Saya mau tanya kan, tadi dijelaskan di fungsi perguruan tinggi itu kan sebagai agen pengembangan ilmu ya Pak. Nah, saya mau tanya di fungsi ini tuh gimana sih responnya UIN Sunan Kalijaga terhadap isu-isu yang kayak jadi hot news di sosial media gitu loh Pak. Kan kalau misal ada isu rasis berarti kan kita itu, masyarakat kita kan kesadarannya terhadap ilmu toleransi kan masih rendah kan Pak. Lah itu gimana responnya UIN kalau menghadapi isu-isu sosial kayak gitu? Makasih. Baik, cukup? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dava Isandi dan Mbak Natasha Rahmasari. Mungkin silakan Bapak Dr. Imam Husin untuk menjawabnya. Pertanyaan dari Mas Dava Isandi tadi ada 3 ya. Terkait jurnal, ya, terus terkait metode belajar di perguruan tinggi sekolah, mahasiswa menjadi pusat belajar. Terus bagaimana mahasiswa cari referensi nanti seperti apa?
Apakah ada yang atau bagaimana? Terus yang ketiga, bagaimana cara berpikir gitu ya mahasiswa. Terus yang dari Mbak Natasha, fungsi bagaimana respon mahasiswanya itu pada hot news ya pada sosial media ini, ya isu-isu sosial itu bagaimana respon UIN? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Tadi dari Mas siapa? Maaf saya. Ya. Isandi, Pak. Natasha, ya baik. Dari yang Mas Sandi dulu tentang jurnal ya. Tadi jurnal Sunan Kalijaga, International Journal of Islamic Civilization, disingkat SK-IJIC, ya. Itu terbit sejak tahun 2018, jadi belum lama ya. Dan itu memang belum sekarang dalam proses akreditasi. Jurnal itu sesungguhnya adalah jurnal yang diinisiasi oleh Pak Rektor. Rektornya lama tapi ya, bukan rektor yang sekarang, yaitu Profesor Dr. Andes Haji Yudian Wahyudi, MA PhD, yang sekarang menjadi Kepala BPIP. Anda kenal toh? Ya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu dulu punya gagasan setiap fakultas itu memiliki jurnal internasional yang mengembangkan keilmuan sesuai dengan core keilmuan di fakultas masing-masing. Yang menjadi proyek percontohan adalah Fakultas Adab kebetulan, hingga sampai beliau selesai masa jabatannya, itu baru satu memang yang telah direalisasikan, yaitu yang saya sebut tadi Sunan Kalijaga, International Journal of Islamic Civilization. Jadi jurnal itu membahas kajiannya adalah terkait dengan peradaban Islam, ya, yang sesuai dengan core keilmuan yang dikembangkan di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Itu yang untuk jurnal ya. Tapi selain jurnal itu di Fakultas Adab ada 3 lagi yang spesifik, yaitu jurnal tentang ilmu perpustakaan namanya Fikris, jurnal tentang sejarah dan Islam Akofiyat, dan jurnal tentang bahasa dan sastra yaitu Adabiyat. Itu ya. Baik, selanjutnya mahasiswa sebagai pusat belajar. Ya. Ya, ini karena mahasiswa ini adalah dianggap sebagai orang dewasa. Karena apa? Karena mahasiswa itu secara usia itu kan sudah di atas 18 tahun ya. Ini rata-rata kan di atas 18 tahun semua kan usianya. Nah, sesuai dengan peraturan kependudukan juga bahwa seseorang dianggap dewasa kalau sudah 18 tahun. Maka ketika sudah menginjak usia 18 tahun, itu mereka dianjurkan untuk mencari KTP dan juga diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Kalau di bawah 18 tahun, 17 ke bawah itu anak-anak yang perlakuannya berbeda dengan orang dewasa. Pun demikian dalam proses belajar atau pembelajaran. Bagi orang dewasa tentu tidak seperti anak-anak, yang dimana anak-anak itu sebagai objek belajar, tidak sebagai subjek. Orang dewasa harus bisa menjadi subjek belajar. Maka filosofinya, kalau model pembelajaran anak-anak, ya SMA ke bawah, itu seperti katakanlah ada gelasnya masih kosong. Guru itu seperti teko yang mengisi gelas kosong itu. Diisi apa, itu nanti isinya ya tergantung yang mengisi. Itu filosofinya seperti itu. Tapi bagi orang dewasa, gelas itu tidak lagi kosong. Tapi sudah ada isinya, tapi belum penuh. Katakanlah masih separuh begitu. Nah, dalam proses belajar itulah nanti akan terjadi interaksi antara apa yang sudah dimiliki separuh itu dengan apa yang Anda dapatkan
akan Anda serap baik dari dosen ataupun dari hasil bacaan Anda. Nah, itu nanti akan menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi kalau yang masih anak-anak itu misalnya gelas kosong mau diisi teh, ya teh semua. Tapi kalau orang dewasa yang tadinya itu sudah isi teh, itu barangkali bisa menjadi teh susu. Nah, kira-kira begitu. Atau teh kopi, ada nggak teh kopi? itu ilustrasinya seperti itu ya. Nah, terkait dengan itulah maka kemudian mahasiswa memang dituntut untuk aktif belajar di mana saja, kapan saja, dari mana saja. Sehingga dalam proses belajar mahasiswa itu jangan, ini pesan saya, jangan sekali-kali hanya mengandalkan pembelajaran di kelas dalam bentuk perkuliahan tatap muka. Kalau Anda selama studi S1 itu hanya mengandalkan dari apa yang disampaikan dosen dalam perkuliahan di kelas, maka tidak akan banyak yang bisa Anda dapatkan. Kenapa? Karena di samping waktunya memang hanya terbatas, untuk 2 SKS per tatap muka hanya 100 menit, kali 14 kali tatap muka, untuk yang 2 SKS ya. Untuk yang 3 SKS pun demikian, hanya waktunya lebih panjang sedikit, 150 menit. Jadi per 2 SKS-nya itu adalah sekali tatap muka. Maka hanya berapa banyak itu yang bisa didapatkan. Jika tidak, kemudian teman-teman mahasiswa itu mencari pengetahuan, mencari pengalaman di luar perkuliahan juga. Maka dalam rangka itu, rajin-rajinlah membaca ke perpustakaan, baca buku, ikut seminar, ikut diskusi, ikut apa, yang positif tetapi ya, Anda juga harus pandai-pandai memilih forum-forum diskusi atau forum-forum yang sekiranya itu akan memperkaya wawasan kita. Termasuk juga, kalau saya boleh menyarankan, kalau Anda terutama itu yang dari luar Jogja, bagus juga kalau kemudian Anda itu tidak kos di kos-kosan itu, tapi tinggal di pondok pesantren. Sebetulnya dulu itu juga ada kewajiban bagi mahasiswa baru untuk mondok di pesantren, sempat ada diwajibkan begitu, ya. Maka sebelum UIN itu memiliki pesantren sendiri yang sekarang dalam proses pembebasan tanah, ya, maka alangkah baiknya kalau teman-teman mahasiswa punya inisiatif sendiri, tinggal di pesantren. Karena dari situlah kita akan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan di samping ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah atau di perkuliahan. Ini tentang belajar mandiri orang dewasa tadi. Referensinya apa? Referensinya silahkan apa saja. Karena dalam proses pembelajaran perkuliahan itu ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu atas arahan dosen. Misalnya dosen memberikan tugas apa, silakan baca buku ini. Nah, itu ada arahan dari dosen. Ya, silakan baca buku ini, karangan ini. Nah, gitu. Atau bisa jadi tugasnya itu tugas mandiri. Tugas mandiri itu gimana? Di mana mahasiswa diberi keleluasaan untuk mengakses informasi dari mana saja dan dalam bentuk apa saja. Bisa buku, bisa internet, bisa apa saja. Bisa dari diskusi tadi itu dan sebagainya. Ini yang tugas mandiri. Nah, semuanya itu bisa dimaksimalkan oleh mahasiswa untuk diakses, untuk dilakukan gitu ya. Nah, terkait dengan berpikir kritis, begini, kita bisa berpikir itu memang tuntutannya. Jadi sebagai mahasiswa yang statusnya itu kerennya itu agent of social change. Ya, jadi mahasiswa itu memiliki peran sebagai agent of social change. Apa itu? Agen perubahan sosial. Harapannya Anda nanti setelah selesai menempuh studi itu akan menjadi agen-agen perubahan dimanapun Anda nanti menetap. Kalau mau pulang kampung, ya di kampungnya itu Anda harus bisa menjadi agen perubahan arah yang lebih baik tentu saja. Kalau nanti misalnya nggak pulang kampung, ya dimanapun Anda berada, nanti harus bisa mewarnai kehidupan di mana kita berada. Itulah
tagline UIN tadi itu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Nah itu ya. Tetapi untuk bisa seperti itu, tentu kan harus punya daya kritis. Nah, untuk membangun daya kritis, salah satu kuncinya adalah memang banyak membaca, banyak mengakses informasi. Tidak harus membaca sih, ya, untuk bisa akses informasi itu. Tidak harus dengan membaca, itu membaca salah satunya. Tapi yang paling pokok adalah harus banyak bisa mengakses informasi. Karena semakin banyak informasi yang kita dapatkan, maka kita akan memiliki wawasan, ya, cakrawala pandang yang lebih luas. Itulah yang bisa menumbuhkan atau menajamkan daya kritis kita. Ya. Bagaimana mungkin kita akan menyikapi sesuatu kalau kita tidak punya informasi yang cukup tentang sesuatu itu. Ambil contoh yang kemarin rame, bahkan sampai sekarang pun masih banyak beredar tentang isu yang sekarang sedang kita hadapi, ya, tentang pandemi, tentang COVID. Nah, kalau kita tidak memiliki informasi yang cukup tentang itu, maka akan sangat mudah kita menjudgment, ya, memberikan penilaian tertentu yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, tapi semakin banyak kita dapat informasi tentang kondisi ini, maka kita bisa lebih arif di dalam menyikapinya. Nah, itu terkait dengan pertanyaan dari Mas siapa tadi? Ya. Yang kedua terkait dengan respon UIN terhadap isu-isu di media sosial atau isu-isu aktual. Ya, tentu sebagai masyarakat akademik, ya, sudah seharusnya kita harus responsif, ya, terhadap isu-isu yang aktual berkembang di masyarakat. Nah, sebetulnya tuntutannya tidak hanya responsif, tapi juga harus bisa memberikan arah, ya, arah dari pengembangan atau dari perkembangan masyarakat atau sosial yang ada. Itulah yang tadi saya sampaikan. Di perguruan tinggi itu ada namanya salah satu tugasnya adalah penelitian. Di mana penelitian itu ibaratnya sebagai think tank, ya, sebagai pabrik yang akan melahirkan ilmu pengetahuan. Di mana dalam kerangka penelitian itu harus dituntut untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa sebagai sumbangsih yang bermanfaat, atau bisa dalam bentuk sebagai solusi dari permasalahan di masyarakat. Nah, yang sifatnya sebagai solusi misalnya, kalau tadi misalnya ada isu-isu di masyarakat tentang apapun itu, ya, tentang apa saja yang berkaitan dengan situasi dan kondisi, baik sosial, politik, agama, budaya, dan lain-lain. Kalau ada permasalahan di masyarakat, kalau kita respon, nah hasilnya itu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Nah, itu jadi bisa menjadi solusi atau bisa menawarkan alternatif dari apa yang terjadi di masyarakat. Nah, itu yang terkait dengan pertanyaan yang kedua, ya, respon UIN terhadap isu-isu di masyarakat, terutama di media sosial. Mungkin sementara itu tanggapan saya. Silahkan kalau mungkin ada tanggapan balik atau dari yang lain untuk sementara itu, dan saya kembalikan kepada Pak Aufal untuk memandunya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Imam Husin. Bagaimana Mas Dava dan Mbak Natasha? Apakah ada tanggapan? Mungkin ada yang ada yang kurang jelas atau bagaimana? Silakan. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Mbak Natasha, sudah ya? Sudah ya? Baik. Ini Pak, ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana dari Mas ini dari siapa? Mas apa Mbak ini? Haya Zakin Amani.
bagaimana mengatasi kesulitan menganalisis diri untuk mengetahui soft skill yang dimiliki dan perlu dikembangkan. Jadi ini apa namanya, kesulitan ini saya punya soft skill apa itu mungkin masih rawang, masih apa ngambang gitu ya, masih belum menemukan, bukan jati diri. Ya masih mencari ya, mencari jati diri dan menemukan soft skill apa yang saya apa namanya punya gitu. Silakan Pak Imam. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, bagaimana kita bisa menemukan soft skill atau potensi diri? Begini teman-teman mahasiswa, memang setiap orang itu pasti memiliki potensi. Ya, pasti itu. Siapapun orangnya. Maka itulah jangan sekali-kali kita itu meremehkan orang lain ya. Karena kalau kita meremehkan orang lain, itu kita tidak menghargai potensi yang dimiliki oleh orang lain itu. Padahal setiap orang itu punya potensi. Cuma mungkin memang berbeda potensinya dengan apa yang kita miliki. Tapi sadarilah bahwa setiap kita itu punya potensi. Nah, tetapi yang harus juga dipahami, tidak setiap potensi yang kita miliki, kita sendiri menyadarinya. Jadi ada potensi yang kita tahu, jadi begini gambarannya, bagaimana saya memberikan ilustrasi ya. Katakanlah Anda bayangkan ada kotak bujur sangkar. Bayangkan ya. Lalu bujur sangkar itu Anda bagi 4 sama. Dibagi 4 sama ya. Nah, kotak yang pojok kiri atas itu adalah wilayah di mana potensi setiap diri dikenali oleh diri sendiri dan dikenali oleh orang lain. Itu hanya menempati seperempat bagian dari kotak itu. Maaf, saya gini sebentar ya. Saya share ya. Bentar, Mas. Nah, ini kotaknya kebanyakan sebetulnya, tapi bayangkan saja ini dibagi 4 ya. Yang wilayah ini ya, itu adalah wilayah di mana potensi Anda tahu dan orang lain tahu. Oh, si A itu ahli apa gitu ya misalnya. Sukanya apa? Baik potensi positif maupun negatif sekalipun loh ya. Baik potensi positif ataupun negatif sekalipun, ini Anda tahu dan orang lain tahu. Ini di wilayah ini. Yang di sini. Nah, ini semua sebetulnya potensi Anda itu ada ini loh. Ada sekotak besar ini potensinya. Tapi yang Anda tahu dan orang lain tahu itu hanya seperempat bagian. Seperempat bagian lain, kotak yang di bawahnya ini, yang sini, itu Anda tahu tetapi orang lain tidak tahu. Ya, Anda tahu tapi orang lain tidak tahu. Ini yang ini. Anda tahu, orang lain tidak tahu. Yang sebelah sini ini potensi di mana orang lain tahu tapi Anda tidak tahu. Oh, saya sebetulnya Anda itu pinter gini loh, tapi Anda nggak merasa kalau Anda itu punya potensi yang di sini. Yang tahu orang lain. Maka ya terkait dengan potensi di mana orang lain yang tahu dan kita tidak tahu, itulah ada potensi kita itu sebenarnya bisa mengembangkan diri sehingga nanti seluruh kotak ini bisa terbuka. Itulah namanya penyingkapan diri. Caranya apa untuk bisa melakukan penyingkapan diri dari potensi-potensi terpendam di mana kita tidak merasa punya potensi itu? Atau kita tahu punya potensi tapi orang lain tidak tahu, itu adalah kita harus bisa membuka diri, jangan menutup diri. Ya, membuka diri dengan apa? Dengan
apa ya terbuka dengan kritik, terbuka oleh nasihat, terbuka dengan penilaian orang dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita kemudian bisa melihat potensi yang kita miliki. Ingat, tidak setiap cacian, tidak setiap makian misalnya, atau tidak setiap celaan itu sebetulnya buruk bagi kita. Boleh jadi itu adalah kunci pembuka untuk mengungkapkan potensi yang kita miliki tadi itu. Untuk lebih mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Maka jangan alergi terhadap katakanlah kritik. Ya, apalagi yang membangun. Bahkan kritik yang sifatnya pedas sekalipun sebaiknya kita jangan alergi. Bahkan terhadap makian sekalipun. Inilah bagi orang-orang yang sudah levelnya tinggi ya, dicaci maki, dihina, diapakan itu siapa beliau? Sebagai teladan kita tidak lain adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh terbaik bagaimana dia dicaci maki, dihina dan sebagainya. Tokoh-tokoh bangsa yang besar itu pun demikian, tidak lepas dari caci maki, kritik dan sebagainya. Maka untuk bisa mengungkap jati diri, kuncinya jangan alergi dengan kritik, jangan alergi dengan nasihat, apalagi itu kalau perlu kita minta, kalau saya diberi masukan apa. Nah, kritik itu ibaratnya, ini ilustrasinya seperti cermin orang lain itu sebetulnya. Maaf, kalau Anda di dahi ini ada noktah, ya karena mungkin habis dari dapur, bisa nggak melihat bahwa dahi kita kena noda? Nah, angus apa-apa? Tidak bisa, toh? Nah, kita bisa tahu bahwa di dahi kita ada noktah setelah kita bercermin pada kaca. Di kaca itulah kita akan lihat, oh ternyata di dahi saya ada noda. Nah, ketika kita melihat noda di cermin itu, apakah kita marah kepada cermin yang telah memberitahu bahwa di dahi kita ada noda? Tentu saja tidak. Karena bagi orang yang bercermin, kemudian tahu di dahinya ada noda, lalu marah kepada cermin, lalu mau bercermin sampai pecah, itu hanya orang gila. Betul tidak? Nah, begitu pun ilustrasinya, kalau ada orang lain misalnya mengkritik kita, mengkritik Anda, oh kamu itu kurang gini loh. Itu sebetulnya anggap saja sebagai cermin tadi itu yang membuka potensi kita sehingga kita bisa lebih maksimal mengoptimalkannya. Begitu kira-kira ilustrasinya. Saya kira demikian mungkin ya. Jadi inilah pentingnya kita berinteraksi kemudian saling memberikan nasihat. Maka tepat sekali kalau Allah berfirman dalam surat Al-Asr itu ya. Dan Anda semuanya hafal karena ini surat pendek yang favorit karena sering dibaca dalam sholat. Betul kan? Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian besar. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yaitu orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, tapi juga saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan dan kesabaran, ya. Dalam saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, ini adalah kritik. Jadi orang yang tidak merugi itu orang yang tidak alergi terhadap kritik. Bisa menerima pandangan yang lain, bisa menerima kritik orang lain, dan juga pun begitu bisa memberikan nasihat pada orang lain. Itulah yang tidak merugi. Nah, dengan begitulah insya Allah nanti jati diri kita itu akan terungkap siapa kita sih. Nah, jadi untuk bisa melihat siapa kita, kadang-kadang kita sendiri nggak tahu. Maka sebetulnya kalau sospem ini dilakukan secara luring, ini ada materi tentang penyingkapan diri sebetulnya ya. Materi penyingkapan diri itu masing-masing peserta itu diminta untuk mengidentifikasi pengetahuannya tentang diri sendiri. Siapa saya? Masing-masing mungkin siapa saya. Setelah menulis 1 sampai 10,
Lalu setelah itu bergantian menilai orang lain. Ya, setelah siapa saya, terus menilai yang lain. Si A itu sepengetahuannya ya, si A itu si ini suka apa baik yang baik ataupun yang buruk, semua ditulis di list itu. Nah, dari hasil penilaian pada diri sendiri dan pada orang lain itu kemudian dibuka. Nah, dari situlah kemudian akan tersingkap siapa sih si A itu menurut penilaian B, C, D, E. Oh, ternyata menurut penilaian si A sendiri seperti ini, tetapi menurut penilaian si B, C, D, E, dan seterusnya seperti ini. Itulah kemudian akan terbuka potensinya. Oh, ternyata saya itu punya potensi, katakanlah seorang komikus gitu misalnya ya, karena dari interaksi, dari komunikasi yang terbangun selama ini kok begitu ya. Oh, ternyata Anda itu punya bakat jadi komikus loh. Apa komikus itu? Penulis komik. Bukan, itu yang stand up komedi itu loh. Apa itu namanya? Komikus loh. Komika. Oh, komika. Maaf. Komika lah. Oh ya. Ya, beda ya, yang belakangnya beda ucapan, beda arti ya. Komika maksud saya begitu. Itu. Jadi bisa terbangun muncul dari komunikasi yang seperti itu, kemudian potensi diri itu akan diketahui. Oh iya ya, saya punya bakat jadi komika ya ternyata. Nah, begitulah kira-kira ya, untuk bisa mencari jati diri, jangan menutup diri. Justru kita harus bersikap introvert, bukan extrovert. Nah, gitu ya. Kalau ekstrovert itu menutup diri. Untuk diri. Nah, itu nanti orang itu akan terbelenggu dan dia akan terkungkung oleh dirinya sendiri. Jadi kita harus introvert, harus membuka diri, dan situlah kita akan bisa mencari jati diri itu. Ya. Bisa mengembangkan soft skill kita dan sebagainya. Saya kira demikian. Silakan kalau ada yang lain. Silakan Pak Aufal. Baik, terima kasih Pak. Ini banyak pertanyaan ini Pak. masih ada waktu 13 menit. Ini sekitar 3 pertanyaan di chat ini. Ya, yang saya langsung bacakan dari Royhan Fadil Kusuma. Bagaimana UIN Sunan Kalijaga dalam menyikapi kelompok-kelompok Islam radikal yang menyusup di kampus? Silakan Pak, singkat saja Pak. Oke. Ya, tegas sekali bahwa Islam yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga adalah Islam rahmatan lil alamin, atau dalam bahasa lain Islam wasatiyah, ya, Islam moderat atau wasatiyatul Islam. Karena itu setiap pandangan yang ekstrim itu tentu tidak sesuai dengan nilai yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Karena itulah sejak awal ya UIN Sunan Kalijaga menyeleksi secara ketat ya pandangan-pandangan yang sekiranya tidak selaras dengan pandangan Islam moderat tadi itu. Jikalau terjadi misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk mengembangkan Islam ekstrim di UIN, tentu kemudian akan dilakukan pembinaan ya. Kebetulan di UIN Sunan Kalijaga Jakarta juga sudah ada lembaga namanya Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara ya. Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara. Itu diantaranya adalah juga membina pikiran-pikiran yang sekiranya tidak bersesuaian dengan pandangan-pandangan Islam moderat tadi itu. Jadi itu intinya bahwa jelas sekali keperpihakan UIN dalam kajian keislamannya adalah Islam yang moderat, Islam yang rahmah, Islam yang wasatiyah, ya. Islam yang mengedepankan toleransi, ya, keberagaman. Ya. Itu. Terima kasih Bapak Imam. Ada lagi pertanyaan dari Isnaini Nur Hasanah. Apa yang perlu disiapkan seorang mahasiswa baru dalam menghadapi perpindahan dari PDI ke Andragogi? Ya, baik.
Yang perlu disiapkan ya. Yang disiapkan kesadaran diri tadi itu. Bahwa sekarang Anda sudah tidak lagi anak-anak. Anda itu sudah dewasa. Itu yang pertama, kesadaran itu harus betul. Ya memang awal-awalnya ada masa transisi itu ya. Tetapi memang perlu proses. Seiring dengan proses itu tentu Anda akan menyadari bahwa dengan status Anda sebagai manusia dewasa itu tentu dituntut untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Dan salah satu tanggung jawab pada diri sendiri itu adalah bagaimana Anda mengembangkan diri, dalam hal ini adalah dalam bidang akademis intelektual. Nah, kalau Anda bertanggung jawab pada diri sendiri bahwa keberhasilan saya dalam studi ini, saya yang bertanggung jawab, maka tentu Anda dituntut untuk ya mau belajar sendiri tanpa harus yang ngopak-ngopak seperti saat mungkin Anda ketika masih di SMA atau di SMP atau di SD bahkan. Kalau dulu mungkin kalau waktunya belajar, kalau tidak diopak-opak atau diopak-opak ya, diingatkan, belajar itu mungkin nggak akan berangkat. Tapi itu sudah tidak ada lagi, apalagi yang dari luar kota, luar Jogja misalnya. Maka siapa yang membangkitkan motivasi itu? Ya diri sendiri tadi. Motivasi itu harus dari dalam, dari niat. Selain kesadaran, lalu dibangun niat, motivasi dari dalam. Ya, motivasi dari dalam itu sangat penting. Tetapi juga perlu juga ada motivasi dari luar. Anda harus punya semacam patron gitu ya. Kira-kira Anda itu ingin jadi seperti apa? Itu kayak sepertinya penting. Ya. Atau minimal Anda harus punya orang yang Anda idolakan. Sehingga itu akan menjadi penyemangat Anda untuk giat untuk belajar lagi secara mandiri. Ya, tapi yang paling pokok yang dari dalam tadi sesungguhnya, tetapi dari luar itu bisa menjadi penyempurna untuk bisa memotivasi diri sendiri. Saya kira demikian ya. Baik, Pak Imam. Ini masih ada 2 pertanyaan di kolom chat, tapi setelah ini tutup ya pertanyaan. Jadi karena waktu ini sudah tinggal 10 menit lagi, 8 menit. Nanti bisa dilanjut pertanyaan. Ada yang ditanyakan, bisa dilanjut di grup. Begitu ya? Ya. Jadi ini 2 pertanyaan di kolom chat, ini kita selesaikan dulu. Pertanyaan selanjutnya, ya. Contoh lain dalam pengabdian masyarakat selain KKN yang dilakukan oleh seluruh aktivitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Contoh lain selain pengabdian masyarakat. Ya, saya kira banyak ya. Apalagi warga UIN ya, sebetulnya sangat luas ya ruang gerak untuk bisa berperan di masyarakat, untuk mengabdi di masyarakat. Terutama ya untuk warga UIN itu adalah di bidang kepenyuluhan, terutama ya. Jadi contoh lainnya adalah bisa kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan bidang-bidang ilmu yang kita pelajari. Misalnya kalau di SKI, ya, di mana core keilmuannya adalah bidang sejarah dan kebudayaan Islam. Maka pengabdiannya bisa dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pertama misalnya pentingnya sejarah, pentingnya belajar sejarah. Ini yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Padahal itu sangat penting kan? Apalagi kalau Pak Karno mengatakan bagaimana itu jargonnya jas merah. Jas merah. Nah, betul. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu menjadi pijakan kita untuk melangkah menuju masa depan. Saya sering memberi ilustrasi, orang yang tidak paham sejarah itu seperti orang yang berjalan tapi tidak menapak bumi. Tidak punya basis historis yang bisa menjadi landasan dia untuk katakanlah kalau berjalan, kalau meloncat untuk meloncat. Bagaimana meloncat kalau tidak menapak bumi? Maka penting sejarah itu sesungguhnya.
Maka orang yang melupakan sejarah atau tidak tahu tentang sejarahnya, itu tadi seperti orang yang berjalan tapi tidak menapak di bumi, terombang-ambing oleh keadaan. Maka bangsa yang tidak menghargai sejarahnya, dia juga akan terombang-ambing oleh kondisi, situasi, dan keadaan yang ada. Begitupun setiap pribadi yang tidak memahami tentang sejarahnya, itu juga akan terombang-ambing oleh keadaan. Itu aja. Jadi penting itu sejarah. Ini antara lain. Nah, itu bisa dilakukan oleh mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di prodi SKI. Itu antara lain memberikan penyuluhan tentang pentingnya sejarah. Termasuk juga memberikan di samping pentingnya sejarah, tentu ya tentang materi sejarah itu. Misalnya ada sekarang istilahnya adalah storytelling. Anda nanti mahasiswa ini antara lain yang bisa menjadi profesi ke depannya itu adalah storytelling. Storytelling itu sejarah sejarah yang diceritakan. Nah, jadi cerita sejarah tapi yang diceritakan. Semacam dongeng tapi dongeng sejarah itu ya. Nah, itu penting apalagi kalau Anda punya bakat lain, misalnya punya karakter suara yang bisa berbeda-beda. Kan banyak toh tokoh-tokoh tertentu yang punya karakter suara berbeda, itu kemudian kalau dia menekuni storytelling itu akan lebih hidup, apa yang diceritakan itu sangat hidup. Nah, ini bisa menjadi lahan untuk pengabdian di masyarakat. Masyarakat itu tidak tentu, jangan ada batasi misalnya masyarakat umum ya, masyarakat dewasa itu. Masyarakat itu bisa juga misalnya di sekolah, di TPA, TPQ, TK, PAUD, itu masyarakat. Kalau Anda misalnya terjun ke situ ya, membantu masyarakat, misalnya Anda kontrak kos ya di mana gitu, kemudian ilmu Anda kembangkan, samping juga disebarluaskan, diabdikan, memberikan edukasi tentang sejarah ataupun memberikan storytelling kepada anak-anak, itu bagian dari pengabdian. Jadi banyak ya, lahan pengabdian itu banyak sekali. Bisa menulis buku ya, kalau diterbitkan itu menjadi bagian dari pengabdian juga. Jadi banyak ya. KKN itu hanya salah satunya saja. Saya kira demikian ya. Oke, masih ada? Terima kasih Pak. Ini kayaknya pertanyaan yang terakhir ini mungkin sudah dijawab, mungkin ada perlu penekanan Pak, karena tanya ya mungkin Bapak menambahi untuk penekanan ini. Dari Mas Cahyonugroho, bagaimana karakter mahasiswa secara khusus yang harus dimiliki mahasiswa pada prodi SKI? Karakter secara khusus mahasiswa SKI gitu ya. Karakter secara khusus mahasiswa SKI tentu saja harus pertama-tama harus memiliki kesadaran sejarah. Ya. Jadi jangan sampai kalau kita misalnya ingin menyadarkan masyarakat tentang sejarah, ya, kita sendiri nggak sadar tentang pentingnya sejarah. Maka karakter orang SKI itu mestinya harus bijaksana. Karena ciri orang bijaksana itu adalah orang yang menghargai masa lalunya, menjadikan masa lalu sebagai basis pijakannya dalam rangka menatap masa kini dan menatap masa depan. Itulah orang yang bijak. Maka salah satu karakter SKI itu mestinya itu adalah orang-orang yang bijak semua. Karena dia punya masa lalu, paling tidak pengetahuan tentang masa lalu. Nah, dari pengetahuan masa lalu itulah yang digunakan untuk menapaki masa kini dalam rangka menatap masa depan. Itu ya. Jadi, karena SKI, mahasiswa SKI, dan seluruh sivitas akademika prodi SKI harus menjadi atau berkarakter bijak. Ya, gitu ya. Nah, saya kira itu penekanannya yang paling pokok. Baik, terima kasih. Ya. Begitu ya, Mas. Jadi mahasiswa SKI harus bijak. Dia harus mengetahui masa lalu untuk menapaki masa sekarang dan untuk melangkah ke masa depan. Nah, ini bisa menjadi quote
Bapak Imam Musin pada hari ini nih. Kita diviralkan ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam Musin dan teman-teman sekalian atas partisipasinya aktif dari awal sampai akhir ini ya. Bagus sekali. Saya harap besok hari kedua juga masih tetap seperti ini, semangat. Ini datang semua, tapi ada yang keluar sendiri, nggak tahu kenapa itu. Keluar sendiri. Sinyalnya putus. Mungkin sinyal ya, mungkin karena sinyal. Baik, kita sebelum akhiri, kita foto bersama ya. Screenshot, fotonya dengan screenshot. Ya. Baik, sambil mengepalkan tangan. Mana ini Screenshot ya. Sama yang screenshot. Oh ini ya. Sambil mengepalkan tangan, sambil mengatakan Sunan Kalijaga bangsa Win Sunan Kalijaga dunia, begitu ya? Di unmute semua, Mas. Apa Pak? Oh iya, Di unmute semua. Nah, yang masih mute, tolong ya. Unmute semua. Nah, Audio-nya di unmute. baik, udah belum? Masih mute. Nah ini. Raffi Rahmatullah masih di mute. Ya. Raffi Rahmatullah. Nah ini. Ya, oke. Ya. Baik. Nah ini Wahid masih di mute. Ya Pak, benar Pak. Ayo. Ya Udut. Ya. Nah ini tuh. Sudah. Nah, Udutan. Baik. No. Apa ya? Ya di screenshot ya. Ya, ini nanti diskusi semua untuk dokumentasi ini ya. Kita mengatakan sambil menyampaikan mengatakan Win Sunan Kalijaga bareng-bareng ya. Halo? Oke, siap? Dengar ya? Siap, oke. Ya. Halo, Pak. Mari bersama-sama. 1, 2, 3. Win Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mendunia. Baik. Yes. Sudah di screenshot ya? Kita screenshot ya. Sudah ya? Yang sama 2. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai Nah, ini koyo masing Mbak Musin. Sampai jumpa besok lagi jam 8.45 kita sudah standby. Jam 8.45 sudah standby ya. Besok hari yang kedua, sosum yang terakhir besok. Materinya mengenai sistem pembelajaran dan keprodian. Jadi nanti besok kita dalami mengenai prodi SKI itu seperti apa tadi yang ditanyakan bisa didalami besok pagi. Itu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan teknis atau segalanya. Kalau ada yang kekurangan, kami mohon maaf ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya, jaga diri baik-baik dan jangan lupa bahagia ya. Siap, Pak. Oke. Silakan ini kalau mau kenalan sesama teman, nggak apa-apa ini. Masih ada waktu. Zoom-nya masih bisa ini dipakai. Silakan. Silakan berkenalan sendiri. Oke. Baik, mungkin ada yang belum tahu nama saya. Sudah tahu semua ya. Nah, baik, saya mungkin memperkenalkan singkat nih. Ini sudah informal ini ya. Sudah nggak formal, sudah bebas. Ikat kepalanya mau dilepas nggak apa-apa. Baik, udah pada live. Ya, nggak apa-apa. Silakan, klik kalau live.